Welcome to Likmi Talk. Nah, buat teman-teman yang baru datang mungkin belum tahu kita mau bahas tentang apa. Hari ini kita mau bahas tentang how to write a CV biar CV kita bisa dilirik sama HR. Ini tuh berguna banget ya buat teman-teman yang lagi magang, terus atau teman-teman yang fresh graduate nih mau melamar pekerjaan. Pastinya ada salah satu dokumen yang harus dilampirkan, salah satunya CV. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung cara bikin CV itu gimana, di live kali ini kita bakal share semuanya ya. Sekarang aku mau ngundang dulu kita Likmi Talk hari ini. Mohon ditunggu. Oke. Nah, narasumber kita udah hadir nih di sini. Halo Kakak, selamat siang. Halo, selamat siang. Suaraku kedengeran? Kedengeran Kak. Oke, siap. Halo. Oke. Ya. Halo Kak. Nah, ini kita udah kedatangan ya teman-teman dari Prospel Indonesia. Dan kita bakal ngobrol soal CV, biar CV kita bisa dilirik sama HR bareng Kak Hubert. Nah, sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Oke, teman-teman, halo semuanya, halo Kak Regina juga. Jatuh deh. Perkenalkan, nama aku Hubert dari Prospel Indonesia. Aku di sini selaku Partnership Manager di Prospel Indonesia. Jadi aku kerjanya sama Prospel. Kita kerjasama nih bareng sama universitas-universitas kayak STM Ika-Likmi untuk membantu pengembangan karir mahasiswa. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, ini adalah hasil kerjasamanya Prospel sama Likmi dengan kita buatkan kayak portal yang teman-teman bisa akses untuk mencari pekerjaan fresh graduate. Kurang lebih seperti itu, Kak, perkenalan singkatnya dari aku. Oke, keren banget nih untuk Kak Hubert. Nah, lanjut nih Kak, kalau kita mau masuk ke topik soal CV. Sebelumnya, boleh jelasin nih Kak, apa sih CV itu dan seberapa penting CV itu untuk seorang pelamar kerja? Oke, Kak. Sebenarnya mungkin aku yakin teman-teman semua udah tahu ya CV itu apa. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Mungkin dari beberapa teman-teman juga ada yang udah sempat buat atau udah pernah pas dulu SMA atau SMP disuruh belajar buat gitu ya CV. Sebenarnya CV itu kalau kita lihat ininya namanya kan kurikulum vitae ya, itu buat teman-teman mempromosikan diri teman-teman nih, list yang isinya seluruh kualifikasi dari teman-teman kayak pengalaman kerja mungkin atau pengalaman organisasi, teman-teman pernah kuliah atau SMA di mana, dan terus nanti list tersebut akan dikomunikasikan ke HR atau ke rekrutmen dari suatu perusahaan untuk dia bisa menentukan nih apakah teman-teman adalah kandidat yang cocok untuk bekerja di perusahaan mereka sesuai posisi yang ditawarkan. Kurang lebih sih seperti itu, Kak. Oke, terus mau nanya nih Kak, peranan penting dari CV tuh gimana sih Kak? Peranan penting dari CV ya, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku, CV itu ada dua kegunaan paling pentingnya. Yang pertama itu untuk bukain pintu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar kerja ke perusahaan manapun, ataupun gak harus kerja gitu, kayak teman-teman mau daftar magang gitu, atau daftar bahkan sekarang kayak kepanitiaan organisasi, langkah pertamanya pasti teman-teman akan disuruh untuk ngisi CV terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang pertama, untuk buka pintu gitu ya, teman-teman masuk ke suatu institusi, organisasi, atau pekerjaan. Yang kedua, tentu pentingnya untuk mengkomunikasikan siapa diri teman-teman sekalian ke si institusi tersebut nih. Soalnya kan dari ratusan orang ya yang daftar ke suatu posisi atau ke suatu lowongan, pasti seorang HR itu dia perlu nentuin nih apakah kakak adalah orang yang tepat gitu, kamu adalah orang yang tepat untuk bergabung di perusahaan tersebut. Makanya CV digunakan buat komunikasiin hal tersebut ke mereka gitu.
Oke, wah ternyata penting banget ya CV itu yang pertama tuh untuk membuka pintu kita ke sebuah perusahaan atau institusi dan untuk yang kedua pastinya memperkenalkan diri kita, apakah kita orang yang tepat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke, terus untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, mau tanya lagi, apa aja sih data-data yang harus ada di CV? Oke, untuk data-data ini sebenarnya agak kompleks ya, soalnya bisa jadi nih satu perusahaan pengennya dia ada data tertentu yang dimasukin, tapi di perusahaan yang lain data tersebut belum tentu dibutuhkan. Kayak sebagai contoh nih ya, yang paling umum ada di CV itu kan biasanya ada foto nih. Nah, beberapa perusahaan tertentu foto itu nggak usah ditambahin juga nggak ada, malah ada perusahaan yang nggak suka kalau kandidat itu masukin foto ke CV-nya karena dia anggapnya bisa jadi bias gitu. Padahal skillsnya apa, tapi karena orangnya mukanya nggak sesuai gitu misalkan, atau dia nggak suka sama kriteria tertentu yang ada dia lihat dari foto tersebut, akhirnya dia nggak memilih kandidat tersebut gitu. Nah, tapi yang secara umum menurut aku paling penting harus ada, yang jelas itu data diri teman-teman gitu ya, namanya siapa, kalau misalkan ada tanggal lahir itu juga suatu hal yang kadang ada kadang enggak. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sih aku sarankan ditambahin aja. Terus ada pendidikan, itu juga wajib ada supaya tahu pendidikan terakhir teman-teman apa. Ada juga pengalaman kerja, jadi HR juga dapat memahami teman-teman punya pengalaman apa. Dan ini nih yang menarik juga, kalau misalkan teman-teman nggak punya pengalaman kerja, sebenarnya bisa diisi juga dengan pengalaman organisasi gitu. Nah, selain itu mungkin bisa macam-macam sih, tergantung teman-teman apa yang sudah pernah dijalani gitu ya. Misalkan teman-teman udah pernah publikasi gitu di jurnal ilmiah, itu bisa ditambahkan. Kalau misalkan teman-teman pernah ikut volunteer apa, mau ditambahkan, itu juga boleh. Atau pernah dapat awards apa, itu juga bisa ditambahin. Jadi cukup variatif ya, tergantung teman-teman mau daftar ke posisi apa, di perusahaan mana, dan apa yang diminta dalam CV-nya saat teman-teman melakukan lamaran gitu. Oke, nah kalau misalnya kita nih Kak udah masukin data-data sesuai yang diminta perusahaan, terus gimana sih caranya biar CV itu bisa dilirik oleh HR? Oke, sebenarnya dilirik sama HR ini, teman-teman yang perlu dipahami adalah dalam setiap teman-teman melakukan lamaran, dalam setiap teman-teman daftar kerja atau magang atau apapun itu, teman-teman akan bersaing nih. Mungkin kalau teman-teman yang dulu udah pernah pas masuk kuliah ikut SBMPTN gitu atau SNMPTN, mungkin familiar ya bahwa dalam masuk ke suatu institusi itu biasanya ada saingannya dan ada kesempatan tertentu teman-teman bisa dilirik atau enggak gitu lamarannya, atau dalam hal ini CV-nya kalau misalkan teman-teman daftar kerja. Nah, sebenarnya pertanyaannya nih harusnya dibalik nih, sebelum teman-teman kirim apa nih yang bisa dilakukan biar CV-nya bisa dilirik. Karena kalau misalkan teman-teman udah kirim lamarannya gitu ya, artinya kayak kalau misalkan teman-teman udah ikut dalam ujiannya nih SBMPTN gitu misalkan sebagai contoh, kan udah nggak bisa dirubah lagi gitu ya, udah tinggal diserahin aja lah kepada nasib gitu, diterima atau enggaknya. Tapi yang paling penting justru saat teman-teman bikin CV-nya itu, apa sih yang bisa dilakukan biar semakin memperbesar kesempatan teman-teman bisa, tadi ya kalau minjam kata-katanya Kak Regina, dilirik gitu sama HR. Oke, jadi kita sebelum membuat CV harus tanya dulu ya Kak ke diri sendiri apa yang bisa kita lakukan, itu dicatat ya teman-teman, ya, tips biar CV kita bisa dilirik oleh HR. Nah terus nih Kak, kalau misalnya kita udah memberi CV pasti kita melewati proses interview. Nah mau tanya nih Kak, tips untuk menjawabnya gimana sih Kak biar kita bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut? Oke. Sama seperti CV, kalau untuk interview ini pasti bakal beragam ya. Mau teman-teman kerja atau daftar kerjanya itu di perusahaan manapun,
pasti bakal beda-beda sih pertanyaan interviewnya. Jadi kalau misalkan di generalisasi juga agak susah nih, seperti apa jawaban yang akan mendapatkan teman-teman posisi yang teman-teman inginkan gitu, karena setiap posisi yang ditanyakan itu pasti beda-beda. Aku sendiri semenjak aku kuliah sampai sekarang udah ikut banyak banget ya wawancara untuk entah itu bekerja atau ikut organisasi atau ikut apapun itu, pasti beda-beda nih pertanyaannya dan ekspektasinya yang dia inginkan atau si institusi itu inginkan dari orang yang melamar untuk bisa diterima itu berbeda-beda juga. Paling tips-tips yang spesifik gitu ya yang teman-teman bisa terapkan kalau misalkan teman-teman udah dapat kesempatan di interview adalah nggak perlu grogi nih. Aku tadi lihat ada yang bilang ini ya di komennya biar mengurangi rasa grogi gitu, nggak perlu grogi. Semakin banyak teman-teman melakukan interview gitu, semakin banyak teman-teman nyoba untuk ikut aja lah kalau ada wawancara, itu teman-teman akan semakin terbiasa dan semakin ketemu nih titik tengahnya. Mungkin tadi kayak aku bilang ya, setiap institusi itu beda-beda pertanyaannya, tapi biasanya memang ada pertanyaan tertentu yang mirip. Kayak pertanyaan pertama, aku hampir yakin pasti 100% yang ditanyain adalah boleh nggak perkenalan tentang diri kamu nih, seperti apa gitu. Nah, semakin banyak teman-teman ngelatih menjawab pertanyaan yang sama kayak gitu kan, semakin teman-teman jago gitu ya untuk selanjutnya. Jadi mungkin saran aku yang bisa teman-teman terapkan, nomor satu adalah teman-teman bisa baca dulu nih posisinya gitu, baca dulu posisi yang ditawarkan itu apa. Terus teman-teman bisa nanti kalau misalkan ditanyain, jadi udah tahu nih sebenarnya posisi ini akan mencakup apa dan ada gambaran. Nah, nanti kalau misalkan ditanyain pertanyaannya kira-kira tentang apa gitu. Nah, yang kedua, tadi sih seperti aku bilang juga, banyak-banyakin aja nyoba ikut interview gitu ya. Meskipun teman-teman nggak yakin nih posisinya bakal sesuai sama teman-teman, ikut aja, nggak masalah interview gitu, karena itu akan membangun kepercayaan diri teman-teman untuk bisa ikut di kesempatan-kesempatan yang lain yang sekiranya nanti malah bisa menentukan apakah teman-teman bisa diterima atau enggak gitu. Oke, nah terus untuk tipsnya sangat berguna banget ya Kak. Teman-teman jangan lupa catat nih biar kalian jadi semakin lihai ketika menjawab pertanyaan di interview. Nah terus lanjut nih Kak, apa aja sih yang nggak boleh kita lakukan ketika interview berlangsung? Oke, yang nggak boleh teman-teman lakuin tadi ya, kebalikannya dari tips yang aku share buat teman-teman interview gitu. Jadi kalau tadi kan tipsnya teman-teman harus baca dulu nih sebelum teman-teman interview udah baca dulu posisi apa yang didaftarin, perusahaan apa yang akan recruiting. Nah kebalikannya teman-teman nggak baca, jadi teman-teman nanya nih pas hari H, Mbak atau Mas, ini saya interview buat posisi apa sih gitu misalkan. Nah itu harus dihindari gitu ya, kan kelihatan banget bahwa teman-teman nggak mempersiapkan diri gitu. Jadi itu yang harus harus teman-teman keep in mind ya, kalau misalkan teman-teman udah mau interview harus dipersiapkan itu. Terus selain itu sebenarnya ini aku nggak tahu ya di prakteknya apakah teman-teman HR benar-benar mereka melihat hal ini sebagai hal yang penting atau enggak, tapi seringkali kan saat akhir interview nih mereka tanya, dari kalian ada yang pengen ditanyain nggak nih gitu. Jadi istilahnya dari tadi kan si HR udah nanyain ke teman-teman ya, sekarang teman-teman ada yang mau ditanyain balik nggak ke mereka gitu. Menurut aku itu kesempatan yang tepat sih, jangan sampai teman-teman kayak udah saya sih udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Kalau aku pribadi setiap kali aku mengikuti interview dikasih kesempatan itu pasti aku tanya, abisin si HR-nya gitu. Kayak misalkan aku tanya nih, kalau nanti diterima kira-kira bisa mulai itu paling cepat kapan ya gitu. Terus nanti seperti apa KPI atau Key Performance Indicator yang harus aku penuhi untuk bisa sukses di dalam posisi ini. Nah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin kelihatannya kayak sepele gitu, tapi di mata HR itu
bikin jadi teman-teman kelihatan bahwa siap dan eager untuk daftar ke posisi tersebut dan untuk bekerja. Jadi menurut aku seperti itu sih. Kalau kayak grogi-grogi gitu atau kayak takut, nervous, aku yakin kita semua pasti ada nervousnya ya gitu. Kayak aku yakin Kak Regina juga nih ya memimpin live Instagram kayak gini pasti ada grogi-groginya juga kan Kak? Iya bener Kak. Nah, tapi ya seiring waktu semakin kita banyak latihan, banyak kita nyoba-nyoba untuk ikut interview yang berbeda, itu pasti akan hilang sedikit-sedikit kok, gitu. Oke, wah luar biasa ya jawaban dari Kak Hubert. Nah sekarang Kak, ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak banget dari teman-teman yang nonton live di sini. Aku bakal pilih dulu salah satu ya. Ada dari Kak Oriza Satifa Muhammad. Kak, bagaimana cara membuat CV bisa sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar, yang satu kali tema dan yang tidak meriah, yang tidak meriah. Oke. Ya. Ini aku lihat pertanyaannya banyak banget ya kalau pertanyaan dari tadi. Aku baca dulu. Iya, makasih Kak Oriza Satifa, beras nih ya, padi. Iya, cara buat CV sesuai dengan kerjaan yang kita lamar. Yang satu kali tema ya, satu tema gitu ya, dan nggak meriah. Nah, jadi kalau aku sebenarnya pernah ngisi sesi mengenai CV ini di universitas lain juga, tapi memang pakai presentasi gitu sih. Jadi aku sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Kak Oriza Satifa ini ada slide nih buat baca untuk ngejelasinnya. Tapi karena ini di live Instagram, aku coba parafrase aja gitu ya dari slide yang udah kemarin aku persiapkan itu. Jadi sebenarnya pertanyaan Kak Oriza Satifa ini ada dua gitu ya kalau aku ngelihat. Jadi yang pertama adalah terkait satu CV buat satu kerjaan, yang satu lagi CV yang mungkin meriah gitu ya. Nah, jadi ini perdebatan klasik gitu. Jadi kalau misalkan aku tiap ngisi sesi mengenai CV, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke aku. Yang pertama adalah, Kak, baiknya kita pakai satu CV itu buat satu lowongan aja, atau setiap ada lowongan aku pakai CV yang sama gitu. Jadi satu CV buat satu lowongan versus satu CV buat semua lowongan. Nah, kalau aku jawab pertanyaan yang itu dulu. Jadi kalau menurut aku pribadi, itu kembali lagi sih ke teman-teman apakah punya skills yang sesuai untuk teman-teman bisa daftar ke berbagai lowongan yang berbeda. Jadi misalkan nih teman-teman pengen dapat posisi di marketing, apakah teman-teman punya cukup pengalaman kerja atau magang di bidang marketing untuk teman-teman bikin satu CV sendiri. Kalau misalkan teman-teman ada, menurut aku itu akan lebih baik karena itu akan menunjukkan bahwa teman-teman nih mendaftar sesuai dengan skills yang teman-teman miliki nih, karena relate semuanya skillsnya di dalam satu CV tersebut. Kalau misalkan teman-teman nggak ada atau teman-teman pengalamannya nih banyak gitu ya, jadi nggak cuma di satu sektor aja, misal pernah jadi marketing, pernah jadi sales, pernah jadi apa gitu. Nah itu mendingan teman-teman bikin satu CV yang kira-kira cocok kalau teman-teman daftar ke berbagai posisi yang berbeda. Karena sebenarnya bikin CV itu agak capek ya, pasti aku yakin menghabiskan waktu yang cukup banyak, menghabiskan mental yang cukup juga untuk ingat-ingat lagi pernah pengalaman apa aja gitu. Jadi kadang agak ribet juga kalau misalkan harus bikin CV yang tiap kali daftar kerja itu dibeda-bedain gitu. Nah jadi kalau aku sih sarannya kayak gitu. Aku pribadi pakai CV yang satu buat semua karena pengalaman aku cukup berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi biasanya aku tampilin aja di dalam satu CV aku semua pengalaman-pengalaman yang pernah aku jalani. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini lebih ke arah ini kalau aku lihatnya, CV ATS atau CV design. Karena itu yang paling banyak juga pertanyaan yang diajukan ke aku. Baiknya, kalau kita daftar, itu pakai CV ATS atau CV design.
aku perlu jelasin dulu mungkin CV ATS itu apa. CV ATS itu, ATS-nya kepanjangan dari Applicant Tracking System, atau sistem buat men-tracking lowongan-lowongan pekerjaan dari ratusan atau ribuan orang yang berbeda. Nah, jadi biar mempermudah si HR kerjanya, mereka biasanya ada sistem ini nih untuk ngesortir CV teman-teman dari ratusan CV lainnya untuk menemukan nih apakah CV teman-teman ini cocok atau enggak sama posisi yang teman-teman lamar. Kalau CV design mungkin yang dimasuk sama Kak Oriza ini ya CV yang meriah gitu atau CV yang dihias-hias gitu. Nah, kalau saran aku sih balik lagi ya ke posisi yang teman-teman daftar gitu. Jadi kalau dari tadi teman-teman jawabannya pertanyaannya apapun, aku akan selalu jawab kembali lagi ke konteksnya gitu, karena memang CV ini agak unik juga dan setiap orang punya model CV-nya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman daftarnya ke arah pekerjaan yang lebih kreatif gitu ya, kayak misalkan desainer atau daftar pekerjaan yang sekiranya akan dilihat nih nilai kreativitas diri teman-teman, go ahead kalau teman-teman mau pakai CV kreatif gitu atau CV desain. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen daftarnya ke institusi yang sekiranya dia lebih dibilang serius juga enggak, tapi lebih kayak formal gitu. Itu teman-teman bisa pakai CV ATS gitu. Tapi saran aku yang paling aku terapkan sampai saat ini, kenapa nggak dua-duanya aja gitu. Jadi CV yang tetap bagus kalau dilihat, tapi kalau misalkan dijalankan melalui mesin ATS, itu tetap bisa terscan juga. Jadi kalau misalkan memang bisa dua-duanya, lebih baik dua-duanya sih. Jadi CV yang terstruktur bisa lewat ATS, tapi dilihat oleh mata juga cakep gitu. Oke, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Oriza Sativa ya. Oke, lanjut nih Kak Hubert, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ada dari Kak Jono Selenia Rahmat, lebih bagus menulis CV itu kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Kak? Dan lebih dikasih persentasenya Kak? Oke. Kalau persentase ini aku kurang paham nih, maksudnya persentase itu dalam hal apa ya Kak Jono Seliana. Kalau misalkan kakak pengen tambahin lebih banyak konteks mengenai yang dimaksud persentase ini apa, boleh ditambahin di kolom chat mungkin ya. Tapi secara umum, kalau menurut aku pribadi adalah tergantung lagi nih. Mau daftar ke posisi di mana? Apakah teman-teman mau daftar ke perusahaan-perusahaan di Indonesia dan lokasi-lokasinya misalkan di Jawa Tengah gitu ya, atau di Bandung mungkin, atau di Jawa Barat gitu ya? Karena in my experience memang dapat dipahami bahwa nggak semua orang itu punya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya, yang bisa skillnya di persentase katanya Kak. Ya, nanti aku jawab itu juga. Ya, jadi nggak semua HR itu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu, meskipun mereka sebagai recruiter gitu ya, harusnya kan punya kapabilitas tersebut. Tapi hal tersebut harus dipahami bahwa tidak dimiliki semua orang, dan yang bikin CV pun kan kadang daripada pakai Inggris yang broken gitu ya, dan itu jadinya malah menghalangi teman-teman untuk bisa diterima lowongannya, baiknya pakai bahasa Indonesia aja kalau misalkan teman-teman memang tidak confident untuk membuat CV dalam bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang teman-teman ngejar di Jakarta gitu ya, atau misalkan pengen masuk jadi SCBD Girls gitu ya, yang kerjanya di SCBD gitu ya, atau untuk bahkan perusahaan-perusahaan internasional, kayak contohnya perusahaan aku ini kan perusahaan Australia ya sebenarnya, Prospel. Nah teman-teman, aku sarankan pakai CV yang berbahasa Inggris. Kenapa? Karena orang luar kan nggak bisa baca bahasa Indonesia sama sekali gitu. Kalau misalkan orang Indonesia mungkin bisa baca
bahasa Inggris dikit-dikit gitu, meskipun mereka nggak paham sepenuhnya, tapi seenggaknya mereka tahu apa arti kata tertentu gitu di dalam CV. Apalagi kalau mereka posisinya udah recruiter, itu udah bisa dipastikan. Tapi kalau orang luar, mereka nggak paham sama sekali nih sebenarnya bahasa Indonesia itu apa gitu. Bisa aja teman-teman punya CV yang keren, tapi karena mereka tidak memahami apa yang teman-teman tampilkan di dalam CV tersebut, jadinya kurang maksimal gitu lamaran teman-teman sekalian. Nah, jadi jawaban aku seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tergantung ya, pengen posisi apa yang dikejar, pengen di perusahaan mana, bisa disesuaikan gitu. Kalau terkait persentase, ini juga banyak aku temukan di CV-CV-nya mahasiswa. CV aku pun pada suatu waktu pernah pakai persentase kayak gitu. Jawaban aku adalah baiknya jangan pakai persentase. Kenapa? Karena tidak ada hal tertentu atau patokannya yang bisa menentukan nih sebenarnya 80% skill di dalam bidang misalkan apa ya, desain gitu ya, atau 80% atau 70% skill di dalam bidang Microsoft Word gitu. Itu sebenarnya artinya apa? Seberapa jago teman-teman dalam hal tersebut gak bisa dikuantifikasi gitu, atau gak bisa dikasih nilai gitu. Karena yang paling penting kan nanti saat teman-teman di tes skill, teman-teman bisa nih untuk menjawabnya gitu. Kalau misalkan ada tes skill Excel, teman-teman bisa ngerjainnya. Kalau misalkan ada tes skill desain, teman-teman bisa menghasilkan desain sesuai yang diminta gitu. Nah, tapi dengan teman-teman menaruh di CV dalam bentuk bar gitu atau dalam bentuk persentase, itu nggak akan terlihat sebenarnya seberapa jago sih teman-teman gitu. Baiknya kalau teman-teman punya sertifikasi tertentu gitu, misalkan punya sertifikasi desain Adobe Photoshop gitu, sertifikasi keprofesian Microsoft Excel gitu. Nah, itu aja yang bisa ditampilkan dibandingkan teman-teman taruh dalam bentuk skill yang pakai persentase atau pakai bar grafik gitu. Seperti itu, semoga menjawab ya. Oke, jadi untuk persentase tuh biar nggak ambigu, lebih baik melampirkan sertifikasinya ya, Kak. Betul. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Jona Selenia ya. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Banyak nih ya yang nanya. Sampai ke bawah nih kalau di scroll terus nih. Oke. Nih Kak, dari Kak Yulia Nuryani, sering bingung nih kalau misalnya perusahaan meminta kita untuk menceritakan tentang diri kita sendiri dan kenapa memilih posisi ini. Gimana nih Kak? Biar nggak bingung lagi gitu. Kalau jawaban aku, teman-teman harus belajar terlebih dahulu nih mengenai perusahaan tersebut. Minimal kalau teman-teman males baca terkait perusahaannya, teman-teman harus paham industrinya gitu ya. Misalkan kalau teman-teman daftar ke Adaro gitu ya, sebagai contoh aja, berarti teman-teman harus seenggaknya tahu terkait pertambangan gitu ya, atau energi gitu, karena nanti teman-teman bisa jawabnya lebih general begitu. Jadi kayak misalkan saya ingin bekerja di bidang energi karena saya lihat ke depannya energi akan semakin dibutuhkan dengan seiring berkembangnya zaman gitu, sebagai contoh. Itu jawaban ngasal aja ya sebenarnya. Teman-teman harus riset lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa jawab yang lebih spesifik. Kalau semakin spesifik, kuncinya semakin baik teman-teman. Jadi misalkan ya, kalau misalkan tadi kan pertanyaannya nggak cuma terkait pengen kerja di perusahaan ini aja ya, tapi kenapa memilih posisi ini. Kalau misalkan teman-teman bisa kasih contoh dari pengalaman sebelumnya gitu ya, misalkan saya pernah menjadi marketing di Shopee gitu sebagai contohnya, dan sekarang saya ingin daftar marketing di Tokopedia. Saya ngelihat ada perbedaannya seperti ini dari Shopee sama Tokopedia yang membuat saya akhirnya pengen bekerjanya di Tokopedia nih dibandingkan dengan Shopee pada posisi yang sama gitu, sebagai contoh. Jadi harus teman-teman ambil ke pengalaman teman-teman yang lalu, satu, dan dua, teman-teman harus bisa jawabnya itu spesifik sama apa lowongan yang teman-teman daftarin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi kan aku dari awal udah bilang ya, kalau interview harus baca terlebih dahulu posisinya.
Jadi teman-teman bisa baca tuh sebenarnya yang di-expect saat teman-teman kerja di posisi ini itu seperti apa. Karena itu pasti ditampilin. Kayak harus berhubungan dengan klien gitu misalkan. Harus menjalin relasi yang baik, harus membangun koneksi. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa teman-teman jadikan jawaban teman-teman nih. Misalkan, saya ingin bisa memiliki lebih banyak koneksi, saya ingin membantu perusahaan ini bisa lebih sukses lagi di dalam hal relasi dengan klien. Jadi bisa digunain seperti itu. Jadi dibalik aja sih sebenarnya dari apa yang udah teman-teman baca dari posisi tersebut bisa teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan interview yang spesifik itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yulia ya. Lalu selanjutnya nih Kak Hubert ada dari Kak Ops. Questionnya hilang. Nggak apa-apa Kak, take your time. Aku sekalian nafas juga nih dari ngomong terus. Oh iya. Nah ini Oke, ada ketemu, dari Kak Dwi Julianto. Seberapa penting sih penggunaan LinkedIn dalam memudahkan kita lolos screening CV atau interview? Oke. Penting banget, Dwi Julianto. Menurut aku, kebanyakan sekarang pekerjaan itu memang didapatnya dari LinkedIn ya. Meskipun aku sebenarnya bekerja di perusahaan yang notabene kompetitor gitu ya dengan LinkedIn. Tapi aku tidak memungkiri bahwa peran LinkedIn itu sangat penting dan hampir semua orang yang HR gitu. Pertama kali mencarinya itu lewat LinkedIn. Nah, tapi karena semua orang itu pakai LinkedIn, jadi memang lowongan-lowongan yang tampil di LinkedIn itu adalah lowongan-lowongan yang general gitu. Untuk yang lebih spesifik, pasti itu akan ditampilkan di dalam website rekrutmen dari masing-masing perusahaan. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman cek LinkedIn, itu biasanya muncul posisi-posisi yang lebih general nih, kayak marketing staff gitu, business development misalkan. Nah, untuk posisi-posisi tersebut, paling gampang memang cari di LinkedIn karena memang paling banyak orangnya. Nah, yang jeleknya lagi juga adalah kalau misalkan teman-teman pakai LinkedIn, kan kelihatan juga nih ya saat teman-teman daftar di suatu posisi atau lowongan gitu. Berapa orang yang udah daftar juga ke posisi yang sama gitu. Misalkan 200 applicants gitu. Nah, itu akan bisa jadi bikin minder juga gitu yang ngelihat ada banyak yang daftar gitu dibanding teman-teman sekalian pada keren-keren lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu gitu banyak kompetitornya, itu juga akan memperkecil kesempatan teman-teman bisa diterima di posisi tersebut gitu. Makanya menyadari hal tersebut dari Pospol juga kita akan bekerja sama dengan STMI Kalikmi ya untuk mempersiapkan kayak portal yang fokusnya itu untuk fresh graduate gitu, untuk teman-teman semua nih yang masih di posisi sekarang masih berkuliah atau sudah di tahap akhir bisa mencari pekerjaan yang memang spesifik sesuai sama skills atau kemampuan diri teman saat ini. Nah, aku balik lagi ke pesan sponsor ya, kalau misalkan teman-teman pengen cari kerja yang fresh graduate atau magang, bisa cek juga di websitenya Likmi Career Portal ya, yang sudah bekerja sama dengan Pospol. Gitu, Kak. Semoga menjawab ya, Kak Dwi. Ya, oke. Semoga bisa terjawab ya, Kak Dwi. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih, Kak. Bentar ya, Kak. Aku scrolling dulu. Siap, siap. Banyak juga ya, aku sambil lihat-lihat komentarnya juga nih ya, yang udah teman-teman komen sebelumnya. Oke. Kalau teman-teman pengen tahu juga informasi-informasi terkait ini apa karir dan lowongan dan juga berbagai macam informasi mengenai pengembangan karir lainnya, bisa banget nih ya follow akunnya Pospol ini nih yang aku lagi pakai untuk live sekarang, karena kita pasti akan post juga kalau ada acara-acara buat teman-teman sekalian, dan kalau misalkan kita ada berbagai macam konten pengembangan karir gitu.
Yes, betul banget Tika. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dion Sukma Haryadi. Apakah sosial media itu perlu dicantumkan, Kak? Bisa mempengaruhi juga nggak supaya HR itu tertarik untuk melihat CV kita? Oke. Sosial media biasanya sih yang aku lihat ini lebih ke portofolio gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya sosial media yang penggunaan sehari-hari, aku sarankan sih tidak usah gitu. Karena seperti kita ketahui bersama ya, belakangan ini kan suka ada jejak digital tertentu yang membuat kalau misalkan teman-teman membuat sesuatu uh, di masa lalu gitu, terus nanti pas dicek ternyata itu membebankan teman-teman sekalian, malah jadi berdampak buruk terhadap aplikasinya teman-teman. Jadi kalau misalkan itu personal use sosial media, baiknya tidak usah dicantumkan karena tidak terlalu relevan juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman daftar untuk posisi yang membutuhkan portofolio gitu, kayak misalkan fotografi gitu ya, atau misalkan desain gitu. Nah, teman-teman boleh banget untuk mencantumkan sosial media yang biasanya teman-teman gunakan untuk menampilkan konten-konten tersebut. Atau kalau sekarang itu yang cukup terkenal juga kayak Behance gitu, atau apa ya namanya yang kalau buat ini ya, apa namanya, kode gitu, itu juga ada kok gitu. Jadi lebih spesifik aja sosial media yang memang penggunaannya untuk teman-teman share portofolio teman-teman. Aku pun mencantumkan sosial media kok di dalam CV aku, tapi sosial media yang aku cantumkan LinkedIn, karena alasan yang tadi sudah dibahas juga sebelumnya pas membahas terkait LinkedIn, gitu. Ya, jadi kalau untuk sosial media, balik lagi, posisi apa yang kita cantumkan ya Kak, kalau misalnya membutuhkan portofolio itu nggak apa-apa kalau dicantumkan. Oke, nah terus nih Kak, untuk sebelum kita tutup nih Link Me Talk-nya, boleh kasih pesan-pesan buat teman-teman yang misalnya masih bingung kalau mau bikin CV, yang masih ragu, bakal kalau misalnya CV kita tuh bisa dilirik HR nggak sih? Oke. Aku sekalian pesan sosial dikit lagi ya, karena dititipin sama teman aku juga. Jadi kebetulan terkait CV ini dari tim aku di Pospel juga kita akan segera bikin acara nih terkait pembuatan CV gitu ya. Terutama buat teman-teman yang tadi masih kurang pede, teman-teman yang masih merasa kayaknya CV aku kurang keren nih, kayaknya masih bisa diperbaikin lagi. Dan terutama buat teman-teman yang belum pernah magang, belum pernah punya pengalaman kerja, dan pengen nih bikin CV yang tetap keren. Nah, di sini kami dari Pospel bikin acara ini nih. Nanti teman-teman aku sarankan bisa follow aja akun sosial media kami, pospel.id, dan nanti juga sebenarnya akan ditampilkan juga sih di akun SMI Kalikmi ya, karena kan udah bekerja sama juga. Acaranya adalah terkait membuat CV tanpa pengalaman kerja. Nah, di situ pasti dibahas lebih detail lagi dari yang aku udah bahas di sini. Kalau misalkan yang aku bahas tadi kan lebih ke pembahasan secara umum aja ya. Nanti dibahas lebih detail, lebih dalam lagi. Tapi secara umum, kalau misalkan aku boleh kasih closing statement gitu ya, seperti tadi diminta sama Kak Regina, menurut aku teman-teman jangan takut untuk coba membuat gitu. Kalau misalkan pepatah bahasa Inggrisnya, you miss 100% of the shots you didn't take gitu. Atau kalau misalkan kamu nggak nembak, pasti udah dipastiin nggak bakal kena gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman seenggaknya udah nyoba dulu nih, bikin CV dulu, nyoba daftar-daftar dulu, mungkin teman-teman bisa ditolak, mungkin juga teman-teman bisa diterima. Tapi teman-teman nggak bakal tahu sebelum teman-teman nyoba. Jadi coba terlebih dahulu aja. Kalau misalkan teman-teman gagal gitu ya, atau tidak diterima, ya coba lagi, diperbaiki lagi yang baru. Karena CV itu nggak sekali jadi kok teman-teman. Seiring waktu teman-teman berjalan, teman-teman semakin bagus, itu CV-nya juga pasti akan semakin bagus gitu. Oke, makasih buat Kak Hubert yang sudah menemani Talk hari ini. Makasih juga teman-teman yang sudah menonton dan memberikan pertanyaan.
nanti bakal ada satu panitia menghubungi 2 orang penanya yang beruntung untuk klaim hadiahnya. Sekali lagi makasih banget ya untuk Kak Hubert. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau tahu Sama-sama. mau tahu ngobrol-ngobrol berbincang lebih banyak gimana sih cara membuat CV kalau misalnya tanpa pengalaman kerja, jangan lupa cek di pin talk ini ya. Udah aku pin di situ, nanti teman-teman bisa simpen linknya atau aksesnya di situ. Oke, buat teman-teman yang nanti belum menang giveaway, jangan sedih karena kita masih punya Livi Talk, kayaknya masih banyak lagi. Jadi kalau untuk hari ini diakhiri dulu sampai di sini ya. Jadi sampai jumpa, stay connect. Terima kasih. Sampai jumpa ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sehat selalu. Masih, Kak.